Untuk sore hari ini kita akan membahas di sektor kesehatan PT IKA Parmindo Putra Mas Tbk atau dengan kode emiten IKPM yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 November 2023. Di mana harga penawarannya berkisar di Rp160 hingga Rp180 per lembar saham. Lalu jumlah saham yang ditawarkan seberapa banyak ya? Ya, jadi kalau kita lihat di sini akan listing 10 November dan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 3,37 juta lot atau dana IPO yang diraih ini berkisar 53,9 miliar hingga 60,6 miliar rupiah. Dan market cap-nya setara 269,5 miliar hingga 303,2 miliar. Dan di sini untuk IKPM masuk di papan pengembangan dan untuk penjamin emisinya ada TPO CBC Sekuritas Indonesia. Lalu untuk apa saja penggunaan dana IPO dari IKPM? Ya, jadi kalau kita lihat dibagi menjadi dua, 50% dan juga 50%. Untuk 50% pertama ini akan digunakan untuk modal kerja yang dimana dibagi lagi menjadi dua. Kalau kita lihat sekitar 66,67% akan digunakan untuk renovasi gedung perseroan yang ada di Rancaikek Sumedang yang dimana untuk meningkatkan produksinya yang akan berjalan di tahun 2024. Lalu yang kedua sekitar 33,33% akan dialokasikan untuk pembelian mesin kepada pihak ketiga yang dimana juga untuk menunjang perseroan sendiri. Kalau kita lihat untuk kapasitas produksi dan kegiatan usahanya baru akan direalisasikan pada tahun 2024. Dan sisanya 50%-nya akan digunakan untuk kemampuan dan memperkuat dana kas dari perusahaan nih, yang dimana juga untuk modal kerja. Kalau dirinci di sini ada kegiatannya untuk operasional pabrik, kemudian juga ada pembelian bahan baku dan bahkan ada untuk pembayaran gaji karyawan dan juga biaya promosi yang untuk menunjang perseroan hingga yang berada di pasar dan juga di e-commerce. Lalu bisnisnya dari apa ya untuk IKPM ini? Ya, jadi kalau kita lihat untuk bisnis sendiri berada di sektor kesehatan, yaitu ada pabrik dan juga pemasar produk farmasi dan juga kesehatan. Jadi kalau kita lihat untuk produk-produknya ini ada farmasi obat resep, kemudian ada OTC, ada nutraceutical, ada produk perawatan rambut dan juga hingga produk perawatan dari bayi ini. Dan kita bisa bergeser di kinerja keuangan terhadap IKPM. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk laporan keuangannya dimulai dari tahun 2020 hingga tahun 2022 dulu yang ada di prospektus. Jadi kalau kita lihat di mana labanya ini meningkat dari 4,62 miliar menjadi 8,12 miliar, lalu naik lagi menjadi 16,57 miliar hingga tahun 2022. Tapi kalau kita lihat di sini justru penjualannya turun tapi labanya naik nih. Jadi kalau kita lihat di mana penjualan pada tahun 2020 itu 715 miliar, namun untuk penjualan di tahun 2021 justru turun menjadi 380 miliar, hampir 50% turun, baru naik tipis lagi menjadi 398 miliar. Jadi kalau kita lihat penjualannya turun tapi labanya naik. Jadi di sini ada efisiensi biaya yang dilakukan perseroan pada tahun 2021 dan juga tahun 2022 sehingga meningkatkan laba dari perseroan. Lalu kalau kita bergeser pada laporan keuangan yang terbaru per April 2023, di sini ada peningkatan laba. Kalau kita lihat labanya meningkat sekitar 65% dari 4,7 miliar menjadi 7,82 miliar. Jadi kalau kita lihat di sini memang ditunjang dari peningkatan pendapatan atau penjualan sekitar 8% dari 132 miliar menjadi 143 miliar rupiah. Namun sayangnya kalau kita lihat secara margin atau dalam pembukaan marginnya di sini agak turun tipis dari 43,45% pada April 2022. Di April 2023 hanya membukukan 42,31%. Jadi memang rata-rata untuk margin dari IKPM sendiri berkisar sekitar 40%. Angka ini cukup baik untuk di sektor kesehatan. Nah, selanjutnya kita bisa melihat rincian penjualan apa saja sih yang berkontribusi terhadap pendapatan perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada dua jenis dari penjualan barang dan juga di sini ada jasa maklon nih. Untuk IKPM sendiri masih menggunakan jasa maklon untuk sebagian produksinya. Jadi kalau kita lihat dari penjualan barangnya ada non farma dan juga farma. Jadi memang rata-rata untuk 99% kontribusi dari pendapatan perseroan berasal dari farma dan juga non farma. Untuk sisanya masih di bawah 1% atau di bawahnya
itu berasal dari jasa maklon ya. Jadi kalau kita lihat memang ada pendapatan dari jasa maklon, di sini juga memang perseroan menyediakan jasa maklon untuk para customer-nya. Lalu kalau kita lihat di sini untuk segmen bisnisnya, di sini ada pharma dan juga non pharma. Untuk yang pharma, yang pertama ini ada Persepan. Jadi kalau kita lihat untuk merek utama di Persepan itu ada Pentoin, ada Ikapen, dan juga Lactulax. Lalu kedua, untuk di pharma juga ada untuk obat bebas. Dia memiliki merek namanya Alkohol Ika. Kemudian ada Ikadril, Kamulfit, dan juga Gandapura Ika. Dan untuk non farmanya di sini ada perawatan dan juga perlengkapan. Untuk perawatannya di sini perawatan rambut, mereknya NR ya, yang biasanya produknya itu berwarna hijau. Kemudian non farma selanjutnya adalah perlengkapan bayi dengan merek yang namanya Baby Hooky. Nah, kalau kita lihat juga di sini memang untuk produknya ada non farma dan juga farma, yang memang beberapa produknya sudah mulai atau sudah terkenal ya untuk di pasaran seperti merek NR dan juga merek dari obat bebas dan juga Persepannya. Dan selanjutnya kita juga bisa melihat rasio keuangan dari perseroan. Nah, kalau kita lihat di mana tadi harga penawarannya bisa di 160 hingga 180 rupiah per lembar saham. Namun kalau kita hitung harga kewajarannya hanya berkisar di 141 hingga 145. Jadi kalau kita lihat PBV-nya berada di 1,1 hingga 1,2. Sebenarnya angka ini tidak terlalu mahal dan juga tidak bisa dibilang terlalu murah karena PBV-nya berada di level 1 yang menandakan bahwa ini sudah berada di harga kewajarannya ya untuk harga IPO-nya. Lalu untuk dalam membukukan margin di sini kita lihat berada di 42,31% di sini. Jadi kalau kita lihat memang margin di IKPM ini sudah cukup baik sehingga dalam membukukan NPM atau net profit marginnya tidak begitu buruk juga di level 5,46%, sudah di atas 5%, tapi masih belum ideal karena masih di bawah 10%. Namun kalau kita lihat dalam return on equity-nya sendiri sudah berada di rata-rata industrinya, ini per April 2023 di 4,25%, sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya sudah cukup baik. Kemudian begitu juga untuk asetnya, return on asset di 1,88%, ini sudah di rata-rata industrinya juga, sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga tidak begitu buruk. Namun sayangnya kalau kita lihat di sini ada DER ya, debt equity rasionya angkanya cukup tinggi di 125,89%. Jadi DER-nya ini sudah di atas 100%. Yang ini patut diwaspadai oleh para investor nih, dimana kalau untuk DER-nya ini besar menandakan bahwa total hutangnya ini jauh lebih besar dibandingkan total modalnya. Jadi kalau kita lihat total hutang per April 2023 itu sebesar 231,5 miliar, sedangkan modalnya hanya 183,9 miliar saja. Sehingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya kurang baik. Namun kalau kita lihat likuiditasnya atau current ratio-nya berada di atas 100% di 122,20%. Angka ini cukup baik, likuiditasnya cukup tinggi sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya cukup baik. Dan kita bisa mengintip kompetitor dari IKPM. Ya di sini untuk kompetitornya sendiri di sini ada 5 emiten lainnya. Yang pertama ada Kalbe Farma Tbk atau KLBF, kemudian ada Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul atau Sido, ada Tempo Scan Pacific atau TSPC, ada Daria Varia Laboratoria atau DFLA, kemudian juga ada Soho Global Health yaitu Soho. Jadi kalau kita lihat rata-rata margin di sektor farmasi kesehatan itu berada di angka kisaran 30 hingga 40%. Di sini yang paling tinggi adalah Sido di 53% dan paling kecil adalah Soho ya. Jadi kalau kita lihat memang marginnya Sido ini cukup besar meskipun secara laporan keuangan kemarin sempat turun ya dan harga sahamnya juga turun. Tapi kalau kita lihat NPM Sido di sini paling tinggi di 27,10% dibandingkan kompetitor lainnya. Dan di sini KPM termasuk kecil di 5,46% dibandingkan dengan kompetitor lainnya setara dengan Soho di 4,48%. Dan kalau kita bergeser terhadap modal dan juga hutangnya di sini justru yang paling tinggi DER-nya atau buruk di sini adalah IKPM jadi 125,89%, sedangkan kompetitornya rata-rata berada di bawah 100%, dan yang paling DER-nya paling rendah di sini adalah Sido di 9,20%, angka yang cukup baik untuk DER di sektor kesehatan. Dan kita juga bisa melihat prospek bisnis ke depan dari IKPM.
Ya, di samping saya ini adalah charting dari pergerakan rupiah terhadap dolar. Kalau kita lihat nih, dari Januari ya hingga di bulan ini, masih di bulan sekitar bulan Oktober, akhir Oktober, di mana rupiah ini masih berada di level 15.900-an atau bahkan kemarin sempat menyentuh hampir di 16.000 dikarenakan banyak faktor geopolitik dari perang Hamas dan juga Israel. Kemudian juga kalau kita lihat di mana imbal hasil atau treasury AS ini kemarin sempat menyentuh hingga 5%. Ini juga menarik outflow dari Indonesia sendiri sehingga indeks dolar ini makin menguat di mata uang lainnya termasuk di negara berkembang termasuk Indonesia sehingga rupiahnya ini terus melemah. Jadi kalau kita lihat di mana memang sektor farmasi rata-rata bahan bakunya adalah kebanyakan impor termasuk juga dari IKPM. Nah, sehingga ketika rupiah ini melemah, dolar menguat terhadap mata uang lainnya yang mengakibatkan biaya impor ini bisa lebih besar dan berefek pada penggerusan laba. Nah, ini perlu patut diwaspadai untuk sektor farmasi dan juga kesehatan yang memang rata-rata kebanyakan barang impor nih, sehingga bebannya bisa meningkat dan labanya juga bisa tergerus. Nah, kira-kira untuk IPO IKPM ini layak dikoleksi atau tidak? Ya, kalau kita lihat di mana tadi dari IKPM sendiri berada di atas 100%, di 125% meskipun harganya tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah karena PBV-nya berada di 1,1 hingga 1,2, namun sayangnya pergerakan rupiah yang makin melemah terhadap dolar AS sendiri masih menjadi beban untuk perseroan yang dimana memang ada impor dari bahan baku sehingga bisa berefek terhadap kenaikan beban-beban operasional dan penggerusan laba. Sehingga IPO IKPM ini memang masih layak kurang menarik atau dikoleksi untuk saat ini.